1.600, kemudian overhead pabriknya 85.800.000. Dan masing-masing kos ini harus dibagi dengan unit ekuivalen. Karena bahan baku totalnya tadi kan dari kolom sebelumnya didapat 75.000, sedangkan konversi 66.000, maka tenaga kerja langsung dan overhead pabrik dibaginya 66.000. Dapat kos unitnya untuk bahan baku 4.000, tenaga kerja langsung 2.600, overhead pabrik 1.300. Totalnya satu buah produk jadi itu dihargai sebesar 7.900. Sekarang kita menghitung kos pertanggungjawaban. Karena tadi sesuai dengan soal, kalau yang berhasil ditransfer ke departemen B adalah 60.000, maka kita hitung yang utuh 60.000 dikali 7.900. Nah, untuk bahan baku 15.000 dikali kos unitnya, untuk bahan baku 4.000, tenaga kerja langsung 6.000 dikali 2.600, dan overhead pabrik 6.000 dikali 1.300. Oke, terus bisa didapat kos total pertanggungjawabannya adalah 557.400.000. Sampai sini paham atau tidak? Ini masih sama prosesnya kayak yang sebelumnya, jadi paham ya, cara menghitungnya masih ngeplok gitu kayak yang tadi. Nah, sekarang yang sedikit agak berbeda itu adalah ketika pindah ke departemen B. Departemen B ini nggak menggunakan bahan baku, dia hanya menggunakan tenaga kerja langsung dan overhead, maka ada sedikit perbedaan. Kita lihat, coba dilihat di modulnya di gambar tabel di halaman 6.33. Tadi kan dijelaskan yang berhasil masuk ke departemen B sebesar 60.000 dengan yang berhasil masuk gudang cuma 55.000. Jadi menyisakan 5.000 buah yang belum beres atau belum selesai. Nah, 5.000 ini kos konversinya 30%. Tuh, karena dia nggak pakai bahan baku, jadi cuma kos konversi aja ya. Kos konversinya 30%, maka 5.000 dikali 30% itu 1.500, dan 1.500 ini ditambahkan ke 55.000 tadi. Jadi totalnya adalah ada 56.500 yang jadi. Tuh. Nah, terus menghitung kos per unit. Nah, ini agak sedikit berbeda gitu. Kayak yang tadi sudah saya jelaskan di awal banget. Sistem cost proses itu kalau misalkan dari departemen 1 pindah ke departemen kedua, atau dari departemen 2 ke departemen ketiga, cost yang terjadi di departemen sebelumnya itu nggak boleh dihiraukan, jadi harus ditambahkan. Jadi kayak misalkan tadi departemen 1 menghabiskan 1,5 juta, kemudian kalau pindah ke departemen kedua dan di departemen kedua ada penambahan kos sebesar 500.000, maka kos yang terjadi di departemen kedua itu sebesar 1,5 juta ditambah 500.000, sama kayak yang ini tadi. Jadi kos yang ada di departemen A itu juga harus ditambahkan. Jadi dilihat di kolom kos total, yang bagian kos dipertanggungjawabkan itu kan ada yang kos total, itu di awal-awal ada 474 juta. Nah, 474 juta itu dapat dari mana? Itu dari transfer masuk yang ada di departemen A. Coba dilihat lagi di tabel 6.3 di bagian kos pertanggungjawaban, kolom yang paling bawah sendiri itu kan ada yang kos ditransfer ke departemen B, 60.000 dikali 7.900 sebesar 474 juta. Nah, itu dapatnya dari situ. Jadi selalu kalau misalkan nanti ada departemen ketiga, departemen C gitu misalkan, maka nanti juga kos dari departemen A ditambah kos dari departemen B nanti ditambahkan juga dengan yang terjadi di departemen ketiga, kayak gitu. Oke, jadi sekarang paham ya, 474 juta ini dapatnya dari mana gitu. Jadi itu kos yang dari departemen sebelumnya. Kemudian 474 juta ini dibagi dengan unit ekuivalennya. Lah, tadi kan yang masuk ke proses dan berhasil ditransfer ke departemen B kan 60.000 jumlahnya, makanya harus dibagi dengan 60.000. Jadi 474 juta ini dibagi dengan 60.000.
Jadi cost per unitnya adalah 7.900. Kemudian yang di bawahnya itu, karena di sini untuk departemen B ini tidak ada penambahan bahan baku, yang ada hanya konversi, maka cost yang ditambahkan ke departemen ya juga cuma dua, tenaga kerja langsung sama overhead pabrik. Tenaga kerja langsung dari soal diketahui bahwa costnya 161.025.000, sedangkan untuk overhead pabriknya 81.360.000. Kemudian dibagi dengan unit ekuivalen 56.500. Nah, terus sehingga kita bisa tahu tenaga kerja langsung di penambahan tenaga kerja langsung yang ada di departemen B itu besarnya 2.850, dan overhead pabriknya itu 1.440. Nah, 2.850 ditambah dengan 1.440 itu adalah 4.290. Nah, karena ini ada penambahan cost, jadi per unitnya itu di departemen B itu ditambahi 4.290. Nah, karena yang di departemen A itu cost per unitnya itu sebesar 7.900, maka penggabungan dari cost dari departemen A ke departemen B itu totalnya per unit itu dianggapnya harganya adalah 12.190. Jadi gampangnya gini, tadi kalau di departemen A harga produk per unitnya itu cuma 7.900. Tapi setelah masuk ke departemen B ditambahi tenaga kerja langsung dan ditambahi overhead pabrik, harganya naik jadi 12.190. Jadi per produk itu harganya total 12.190. Kemudian tinggal dijumlahkan. Caranya sama, masalah kos pertanggungjawaban itu. Dimulai dari, karena kan hanya 55.000 yang berhasil ke produk jadi, maka 55.000 dikali 12.190. Kemudian kos dari departemen A itu kan bisa diketahui kalau kos dari departemen A itu kan ada 5.000 buah. Tadi kan yang belum selesai kan 5.000 buah. 5.000 dikali 7.900. Kemudian tenaga kerja langsungnya tuh kos konversi di unit ekuivalennya adalah 1.500. Kemudian dikali 2.850. Untuk overheadnya 1.500 dikali 1.440. Makanya total kos pertanggungjawabannya adalah 716.385. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan atau mungkin ada yang nggak jelas, dan nggak jelasnya di bagian mana? Cukup mudah. OP itu maksudnya overhead. 4.250 itu dari ini loh, penjumlahan 2.850. Lihat di bagian kos dipertanggungjawabkan. Nah, kos dipertanggungjawabkan itu kan yang di bagian kos unit, di kolom kos unit itu kan ada pertama 7.900, terus di bawahnya ada 2.850, terus di bawahnya lagi ada 1.440, terus di bawahnya ada 4.290. Nah, 4.290 itu adalah jumlah dari 2.850 ditambah 1.440. Jadi itu total dari tenaga kerja langsung sama overhead gitu. Mudeng ya Mbak Haryanti, 4.290 itu dapatnya dari mana? Tuh. Nah, OP dan TKL besarnya sama ya, bukan? Tadi saya sudah bilang kalau kos konversi, jadi diingat lagi materi modul keberapa itu. Kos konversi itu terdiri dari overhead dan tenaga kerja langsung. Makanya kenapa dari tadi overhead dan tenaga kerja langsung besarnya sama? Ya bukan berarti mereka besarnya sama, tapi kalau di sini kan, tapi kos konversi itu memang penjumlahan antara overhead dan tenaga kerja langsung. Jadi dibaca lagi aja modul yang sebelum-sebelumnya, ada penjelasannya kok tentang overhead dan apa tadi, tenaga kerja langsung. Nah, gitu. Jadi ingat-ingat, konversi itu tenaga kerja langsung ditambah overhead. Oke, terdiri dari dua hal itu. Oke, apa ada pertanyaan?
Apa ada pertanyaan?